Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Kembali lagi bersama saya, Ana Andriani, di Bedah Kisi-Kisi Pritas PPG 2022 bagian ke-14. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas teori pedagogik, yaitu fokus ke asesmen pembelajaran dan evaluasi pembelajaran matematika. Di sini nomor soal di kisi-kisi 101 sampai 107 gitu. Tapi nanti beberapa indikator saya sajikan beberapa contoh soal begitu ya Bapak Ibu. Nah, semoga ini nanti soalnya Pritas itu ya mendekati ini mirip-mirip atau yang penting Bapak Ibu harapannya ada gambaran nanti Pritas seperti apa kayak gitu ya. Oke, langsung saja ya Bapak Ibu ya. Yang belum menyaksikan video 1 sampai 13 silahkan saksikan. Kemudian yang belum join grup Telegram, yuk join grup Telegram saya gitu. Linknya di deskripsi gitu. Lanjut ya. Asesmen pembelajaran. Asesmen itu tentang penilaian gitu Bapak Ibu. Penilaian. Submaterinya prinsip pengembangan instrumen proses. Indikatornya yang pertama menentukan distraktor yang berfungsi dalam soal pilihan ganda. Distraktor itu artinya pengecoh. Pengecoh pilihan ganda. Dipilihkan biar nanti siswa kira-kira merasa menjawab yang benar padahal salah kayak gitu kira-kira. Contohnya ini, pada soal pilihan ganda, titik pusat lingkaran dengan persamaan ini adalah titik-titik. Nah, distraktor yang paling tidak baik adalah, nah, agar kita tahu distraktor itu baik atau tidak, ya berarti kita harus apa ya, mengerjakan soalnya dulu Bapak Ibu. Nah, ini pusat lingkaran. Kalau seperti ini, kalau pusatnya berarti berapa? -1,3 gitu kan. Nah, pusatnya -1,3. Pusat lingkaran itu gimana gimana tuh Bu? Lupa misalkan Bapak Ibu lupa. Lingkaran itu begini Bapak Ibu ya. Persamaan lingkaran. Oke. Itu adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, pusatnya itu adalah A, B. Berarti ini X min 1, ini Y min 3. Berarti ini pusatnya adalah A, yaitu min 1. Ini kan X min A-nya min 1 gitu ya. Berarti min 1,3. Ini adalah jawaban yang sesungguhnya. Jawaban yang sesungguhnya. Nah, distraktor tentu saja harusnya yang distraktor yang baik ya, itu adalah yang mirip-mirip dengan jawabannya gitu. Ada unsur 1 sama 3-nya. Ada unsur 1, 3, 1, 3. Nah, tinggallah ini. Nah, kemungkinan ini ada 4, ada 3. Oke, berarti mungkin juga siswa milih ini ya. Gitu. Maka yang paling tidak baik adalah yang beda sendiri gitu Bapak Ibu ya, yang beda sendiri, yang kira-kira sudah tidak nyambung dan kecil kemungkinan siswa akan milih itu. Nah, gitu. Itu distraktor yang tidak baik ya. Lanjut nih soal yang kedua. Pak Ilham memberikan soal pilihan ganda pada siswa sebagai berikut. Jika X antara 0 sampai Pi, maka nilai X yang memenuhi dari sin X sama dengan setengah adalah gitu. Semua distraktor di bawah ini berfungsi baik kecuali, oh berarti sama kayak nomor 1. Kita mencari yang jelas-jelas distraktor yang tidak baik itu apa ya istilahnya tidak akan dipilih siswa gitu loh karena sudah ketahuan bahwa dia tidak mungkin jawabannya. Di sini lihat A, B, C, D, E. Nah, kita lihat di sini batasnya saja dari 0 sampai pi gitu. Nah, dilihat dari batas saja, siswa nggak mungkin kan milih yang mana? Nggak mungkin milih yang E gitu. Kenapa ini ininya negatif, ininya lebih dari 1 pi gitu kan. Nah, maka jelas-jelas yang tidak baik adalah yang E gitu. Kenapa? Ketahuan bukan itu jawabannya gitu. Kalau yang A sama D kan A sama D, A sampai D kan siswa mesti kan masih kebingungan gitu kan. Nah, itu berarti kan distraktornya berfungsi baik gitu. Atau soal yang ini nih. Ini soal apa Bu Ana? Ini ada di modul pedagogi Bapak Ibu, modul remedi dan pengayaan pedagogi PPG. Ini filenya sudah saya share di grup Telegram gitu. Silahkan dicek di files gitu karena saya nggak akan nge-share terus.
Sudah saya share di grup Telegram gitu. Silakan dicek sendiri. Beberapa kali juga saya up gitu ya. Lanjut nih, diketahui barisan setengah, seperempat, seperdelapan, titik, titik. Tentukan suku ke-8 barisan tersebut. Dari pilihan jawaban berikut, mana yang merupakan pengecoh yang kurang tepat? Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang sudah jelas-jelas yang akan dipilih siswa, berarti yang E. Nah, gampangnya adalah yang apa ya, mencolok gitu loh. Nah, distraktor yang baik itu tidak mencolok. Nah, distraktor yang paling tidak baik, nah itu berarti yang mencolok gitu ya. Ini tentang menentukan distraktor yang berfungsi. Jadi distraktor atau pengecoh yang berfungsi itu adalah yang kira-kira akan membuat siswa bingung dan milih itu gitu kan. Gitu. Kalau dulu analisis butir soal gitu ya waktu kuliah ya Bapak Ibu, atau kalau kita kan kadang di sekolah buat analisis butir soal ya. Gitu. Nomor 84, menentukan asesmen otentik yang tepat dalam pembelajaran suatu pokok bahasan. Contohnya ini, contoh soalnya ya Bapak Ibu. Ini contoh soal yang saya temukan. Dalam perencanaan pembelajaran, seorang guru merancang penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Oke, ini Bapak Ibu ya, lihat kata kuncinya, berkelompok. Guru tersebut bertujuan mengukur kemampuan peserta didik dalam menghasilkan karya. Nah, tertentu yang dilakukan secara berkelompok. Pendidik dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam hal pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintesis informasi, sampai dengan pemaknaan dan penyimpulan. Jenis penilaian yang sesuai adalah, nah kalau ini menurut saya jawabannya adalah yang D, proyek gitu loh. Karena dia menghasilkan satu karya secara berkelompok. Nah, dalam proyek itu semua jadi satu tuh, pemahaman, aplikasi, sintesis informasi dan sebagainya gitu ya. Ya, jadi kalau portofolio itu jelas ya, apa ya, portofolio itu kayak kumpulan gitu loh, kumpulan hasil karya. Nah, kalau kinerja ini bisa jadi, apa, dalam satu kelompok, nah kita mau melis kinerja anaknya seperti apa, kayak gitu. Proyek, ya proyek, penugasan, ya penugasan, jurnal, dan juga, jenis penilaian jurnal itu mungkin seperti literasi gitu ya. Kemudian masih di indikator yang sama, indikatornya apa sih tadi? Asesmen otentik ya. Teknik penilaian yang sesuai untuk mengukur keterampilan siswa dalam menyelesaikan masalah terkait dengan konsep bangun ruang. Oke, mengukur keterampilan. Mengukur keterampilan, kinerja, proyek, portofolio, praktek. Oh, ini mungkin 4. Yang tidak mungkin adalah uraian. Berarti uraian nggak usah dipilih. Jelas-jelas pertanyaannya mengukur keterampilan. Jadi jangan pilih uraian gitu. Ada juga dulu pernah ini didiskusikan oleh teman-teman saya. Ada yang bilang, "Oh ini mungkin kecuali nih," kecuali. Kalau menurut saya enggak ya, soalnya sudah benar gitu loh, menurut saya. Kalau Bapak Ibu ada komentar mungkin tulis di kolom komentar. Mengukur keterampilan, oke. Kemudian yang menjadi, fokus di sini adalah konsep bangun ruang gitu loh, konsep bangun ruang. Nah, kalau tentang bangun ruang itu kan kalau di SMA itu ada kubus, balok, prisma, limas, nah kayak gitu. Kalau menurut saya ini condong ke proyek gitu. Karena eee, kalau dalam bangun ruang misalkan kita menentukan jarak titik ke bidang, jarak, misalkan dari bidang ke bidang, nah itu kan bisa dibuat proyek gitu. Anak membuat sesuatu, nah kemudian dijadikan satu proyek secara berkelompok. Nah, itu akan lebih membangun konsep tentang bangun ruang itu sendiri. Nah, itu argumen saya Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang punya pendapat lain, monggo silahkan. Nah, ini bisa disampaikan di kolom komentar dan nanti bisa diskusi gitu. Lanjut ya. Menentukan instrumen portofolio yang tepat dalam pembelajaran suatu pokok bahasan. Oke, instrumen portofolio. Contoh soal yang saya temukan seperti ini Bapak Ibu. Misalkan Bu Anti berkeinginan, oh biasanya saya ganti jadi Bu Ana ya, ini masih Bu Anti. Bu Anti berkeinginan melakukan penilaian portofolio pilihan, showcase portofolio pada pokok bahasan statistika. Instrumen yang paling tepat adalah, oke, A. Koleksi hasil perhitungan rata-rata dan median terbaik dari siswa dari data yang tersedia. B. Koleksi hasil penyajian data terbaik siswa yang berkaitan dengan kejadian di lingkungan. Yang C. Koleksi proses dan hasil perhitungan rata-rata dan median terbaik. Yang D. Koleksi proses penyajian dana. Yang E. Koleksi proses dan hasil penyajian data
terbaik siswa yang berkaitan dengan kejadian. Nah, kalau saya jelas ya, kalau portofolio itu kan satu hasil ya, hasil kerja gitu kan. Berarti yang ada kata-kata prosesnya itu kita eliminasi. Nah, gitu ya. Nah, kemudian tinggallah yang A dan yang B gitu. A, koleksi hasil perhitungan rata-rata dan median terbaik. Nggak bisa nih, rata-rata median terbaik itu gimana? Nah, maka yang B kalau menurut saya yang paling tepat, koleksi hasil penyajian data terbaik siswa yang berkaitan dengan kejadian di lingkungannya, gitu kan. Nah, kita juga jangan lupa Bapak Ibu kita mengacu ke pembelajaran K13 ya. Ini kan kita belum semua pakai kurikulum merdeka ya. Maksudnya ini PPG ini masih mengacu ke K13 gitu. PPG masih mengacu ke K13 gitu yang ini gitu. Nah, otomatis di K13 itu semuanya pembelajaran apa eh apa ya apa ya namanya? Siswa itu dihimbau untuk melakukan pembelajaran itu secara nyata, secara apa namanya? Di lingkungan sekitar kayak gitu loh. Jadi eh, lebih tepat yang B kalau menurut saya. Lanjut? Oke. 87. Menentukan teknik penilaian yang sesuai dengan aktivitas pembelajaran. Teknik penilaian yang sesuai dengan aktivitas pembelajaran. Contoh soalnya begini. Guru akan melakukan penilaian pada siswa berdasar keaktifan dan peran siswa dalam diskusi kelompok. Maka penilaian yang tepat adalah yang mana? Yang lembar observasi gitu ya. Jadi jenis-jenis penilaian itu, teknik penilaian itu ada banyak Bapak Ibu. Silahkan nanti di-browsing gitu. Jadi karakteristiknya apa kayak gitu kalau menurut saya seperti ini. Jadi kalau keaktifan peran siswa itu nanti instrumennya adalah checklist gitu. Checklist. Instrumennya checklist, tapi tekniknya adalah pakai observasi gitu. Kalau menurut saya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sekali lagi ya, saya tidak selalu berada di puncak kebenaran gitu. Jadi kalau Bapak Ibu merasa Bu Ana salah jawabannya, ya silahkan, tidak apa-apa gitu Bapak Ibu. Yang penting di sini kita bedah bersama, ini ada satu soal saya sharing bersama Bapak Ibu, silahkan nanti dikomentari, nggak apa-apa ya, gitu ya. Sekali lagi ya Bapak Ibu, saya tidak berada di puncak kebenaran gitu, gitu ya. Silahkan. Nomor 88, indikator ke 88. Indikator 88 maksudnya. Pengembangan soal yang sesuai dengan indikator. Yang 89 mengembangkan soal yang sesuai untuk mengukur pemahaman konsep. Ini saya jadikan satu nih. Saya sajikan tiga, nggak apa-apa. Mengembangkan soal sesuai dengan indikator. Contohnya ini. Satu indikator dari suatu kompetensi dasar pada pembelajaran geometri adalah menghitung luas permukaan suatu balok jika ukuran 2 dari 3 dimensinya dan volumenya diketahui. Rumusan soal yang paling sesuai dibuat untuk mengukur indikator di atas adalah ya kita cek luas permukaan harus diketahui 2 dari 3 dimensi dan volume. Ini diketahui panjang, lebar, dan volume. Oke, tentukan luas permukaan. Oke, ini saya simpan ya, saya simpan. Luas permukaan suatu balok sama dengan volumenya. Jika luas alas balok sama dengan 10 dan tingginya 6, maka luas permukaan balok adalah tidak. Pokoknya ini nurut indikatornya. Diketahui 2 ukuran dimensi, kemudian volume gitu. Cari aja ini nggak ada salah. Luas permukaan panjang, tinggi, lebar, oh tidak. Harus 2 saja dan 1 volume gitu. Volume 2 kali lipat volume kubus yang panjang sisinya ini, oh tidak. Tentukan luas permukaan jika perbandingan ini, ya tidak. Nah, jadi ini kalau menentukan kalau indikatornya A, berarti kita harus nurut. Rumusan soalnya dibuat sesuai dengan indikatornya, gitu ya Bapak Ibu. Lanjut, ini. Yang ini tadi jawabannya A ya, berarti ya maksudnya A gitu ya. Karena apa? Diketahui 2 ukuran dimensi dan juga volume. Ini sesuai dengan indikatornya, gitu Bapak Ibu ya. Cara menganalisisnya seperti itu. Kemudian yang ini, diketahui indikator menyelesaikan masalah ukuran ukuran penyebaran data. Nah, soal yang cocok adalah, oke di sini ada banyak sekali, ada varian. Nah, ini yang perlu diperhatikan.
variansi, rata-rata hitung, median, modus, kuartil. Nah, di sini kan yang mau dicapai indikator pencapaian kompetensinya kan penyebaran data. Penyebaran data itu terdiri dari variansi, variansi atau nama lainnya adalah ragam. Kemudian ada simpangan baku atau standar deviasi. Nah, yang lainnya jadi ini jawabannya yang karena ukuran penyebaran data maka yang jawaban yang paling cocok soalnya adalah tentang variansi gitu. Lah kalau ini rata-rata median modus kuartil ini namanya adalah ukuran bukan penyebaran tapi pemusatan. Ukuran pemusatan data gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu modal apa ya istilah-istilahnya ini juga harus tahu. Ini masuk materi apa kayak gitu ya. Nih, lanjut lagi. Ini masih di indikator yang mengembangkan soal ya sesuai dengan indikator ataupun pemahaman konsep. Nah, ini. Diketahui indikator menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang. Soal yang berkaitan dengan indikator tersebut tapi paling tidak bermakna. Paling tidak bermakna. Yang mana nih? A. Suatu dadu dilambungkan 2 kali, tentukan probabilitas jumlah mata dadu yang muncul 7. Bisa ya? 4 sama 3, 2 sama 5, dan sebagainya. B. Suatu dadu dilambungkan 4 kali, tentukan probabilitas jumlah mata dadu yang muncul 3. Oh, bisa nggak? Nah, ada 4. Jumlahnya 3 gimana? Misalkan ini 1, 1, 1, nggak mungkin kan? Dadu keempat 0, oh berarti kan yang B ini nggak mungkin gitu loh. Soalnya tidak bermakna. Tidak akan ada jawabannya gitu maksudnya. Sedangkan soal yang lain pasti ada jawabannya gitu. Cek aja Bapak Ibu pasti ya. Pasti benar gitu yang C, D, E. Ini kan yang paling tidak bermakna berarti yang B. Oke, soal terakhir nih. Merancang tindak lanjut hasil evaluasi pembelajaran matematika. Contohnya begini. Kemarin ini juga sudah saya berikan di kuis Telegram ya. Kuis kesekian saya lupa Bapak Ibu. Kalau join grup Telegram tuh soalnya dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya Bapak Ibu. Siapa tahu soalnya keluar di pretest. Siapa tahu kan? Siapa tahu gitu ya. Yuk. Mungkin perlu saya besarkan sebentar. Tadang. Merancang tindak lanjut hasil evaluasi pembelajaran matematika. Hasil evaluasi ya. Hasil evaluasinya begini, tindak lanjutnya apa gitu kira-kira. Bu Ana mengadakan penilaian harian pada KD menentukan hasil komposisi 2 fungsi. Dari 35 siswa, ternyata 24 siswa tidak tuntas KKM. Yang sebaiknya dilakukan Bu Ana adalah, berarti yang tidak tuntas itu ada 24/35. Ini berapa? Tentu saja ini sekitar berapa? 60-an 60-an persen ya, 60-an persen ya, bukan 60 bulat ya, bukan 60-an persen gitu. Saya hitungnya kayak susah. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Saya lemah di perhitungan. A. Mengadakan pengayaan bagi 11 siswa yang tuntas. B. Mengadakan remisi untuk 24 siswa yang di bawah KKM. C. Melakukan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. D. Memberikan tugas mandiri pada 24 siswa yang belum tuntas dan melanjutkan materi selanjutnya. Yang E. Melakukan pengayaan untuk seluruh siswa gitu. Nah, jadi kita kalau mau melakukan, kalau terkait hasil evaluasi belajar, itu kan kita ada ketentuannya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan, nah sini ya, misalkan X itu adalah yang tidak tuntas. Ya, yang tidak tuntas itu X. Jadi kalau X-nya itu kurang dari 20%, nah itu nanti bentuk tindak lanjut kita itu adalah penugasan. Yang tidak tuntas itu nanti kita beri penugasan individu. Terus kemudian kalau yang tidak tuntas itu di antara 20% sampai 50%. Nah, ini treatment kita adalah kita berikan dia
penugasan kelompok. Kelompok. Kelompok, gitu. Nah, kalau yang tidak tuntas itu ternyata di atas 50%, nah maka ini kita harus melakukan pembelajaran ulang gitu. Pembelajaran. Jadi kalau yang nggak tuntas itu 50%, di atas 50%, maka kita harus melakukan pembelajaran ulang gitu ya. Dengan metode dan media yang berbeda gitu. Biasa jadi pembelajaran kita yang kemarin tuh dianggap gagal gitu loh Bapak Ibu. Nah, karena ini yang nggak tuntas itu 60-an persen ya, lebih dari 50%, maka tentu saja kita harus melakukan pembelajaran ulang. Yang mana ini berarti? Yang C gitu ya Bapak Ibu. Bisa dilakukan ya, bisa dilakukan, bisa dimengerti ya Bapak Ibu ya. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan, nanti insya Allah kita lanjut lagi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.